melaksanakan Nadwah itu di tanggal 20 April, bertepatan dengan 10 Syawal. Dikarenakan kesiapan PP memberikan Nadwah kepada kami itu di seputar Syawal. Ya, awalnya kita memang sudah menyampaikan untuk kemarin di bulan Februari kita sudah mendapatkan Nadwah supaya atau supado supaya PD itu henteu sauman. Nanging kesiapan dari pimpinan pusatnya sendiri itu siapnya di bulan Syawal. Oleh karena itu, insya Allah pimpinan wilayah Presisi Jawa Barat akan mengagendakan dan telah mengagendakan Nadwah ini di tanggal 10 Syawal, bertepatan dengan tanggal 20 ya Neng Lala, 26. Yep. Ya, Sebelah April. sawah teh. Buat Sebelah apa? Syawal. Buat siapa? Buat Kita, PW? PW. Iya. Ya, Sebelah sawah ya, 20. insya Allah 20. tanggal 20 April 2000. Nah, setelah itu baru ke PD. Kemudian pimpinan yang akan dinadwah hendaknya menyiapkan diri dengan menajamkan pemahaman pada nizam yang lama sehingga dapat membedakan dan merusakkan perubahan-perubahan pada nizam yang baru. Kami berharap ibu-ibu ketika menerima nizam, ibu sudah berpengetahuan dengan nizam sebelumnya. Sehingga ibu-ibu semua fokus dan akan memahami perubahan atau perbedaan apa yang terjadi dulu dan sekarang. Sehingga setiap apa yang disampaikan perubahannya silakan ibu tanyakan terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Kemudian bisa membedakan dan merasakan, ya. Apalagi ibu-ibu pimpinan daerah tentunya yang langsung terjun ke pimpinan cabang akan sangat dapat merasakan bagaimana pelaksanaan di lapangan dengan aturan keberlakuan aturan atau nizam kita. Kemudian persiapkan bahan untuk diskusi atau membawa masalah sejak dari rumah agar Nadwah tidak hidup ya tidak monoton. Jantan ibu-ibu bukan hanya menerima saja, tetapi ibu-ibu nanti sebelum pelaksanaan Nadwah, ibu tos menyirian sudah menandai apa-apa yang selama ini di lapangan dirasakan kurang, apa-apa yang selama ini di lapangan dirasakan tidak sesuai, maka silakan ibu cirii, tandai supaya nanti bisa didiskusikan pada saat nizam. Semua bidang ibu silahkan dicirii, ditandai, ya. Ini yang mau ditanyakan. Ini yang mau ditanyakan. Jangan sia-siakan kesempatan ketika ibu mendapatkan ilmu tersebut. Ulah dugikeun ka sapertos di nomor caba pas, padahal seueur anu logor. Bahkan mungkin saja ada yang sereg. Ya, begitupun pada saat nadwah. Silahkan ibu ditandai, dicirii apa-apa yang rasanya ibu mendapatkan hal-hal yang atau permasalahan ketika ibu di lapangan. Kemudian optimalkan nadwah agar tidak tabzir atau buang anggaran tanpa membawa hasil. Ibu, hari ini kita akan sepakati karena kita akan berbagai zona, ya, ada berbagai zona. Kita akan sepakati tempatnya di mana. Kedua, agar tidak tabdzir. Karena untuk pelaksanaan dakwah ini tentunya ada anggaran yang harus disiapkan. Ya. Kemudian siapkan juga selain anggaran, selain pembiayaan, ibu juga siapkan tenaganya, siapkan segala rupina supados dalam penerimaan ilmu nanti ibu tetap fokus, tetap maksimal dalam menerima ilmu. Ulah dugikeun ka atuh da abi mah teu ngartos karena saya capek jauh-jauh terus udah gitu langsung disuguhi oleh materi ya. Misalnya seperti itu. Nah, siapkan Bu segala sesuatunya. Siapkan dari rumah apa-apa yang hari ini bahwa pada saat pelaksanaan nadwah betul-betul kita memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang terakhir tentunya kita semua para pimpinan harus legowo dalam menyikapi hasil keputusan. Karena bisa jadi hasil musyawarah tidak sesuai dengan keinginan pribadi atau kelompok.
Seperti halnya begini Bu, di dalam juklak atau di dalam nizam itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang di lapangan. Di lapangan mah begini, tetapi aturannya kok bisa begitu. Nah, karena ini adalah sudah menjadi keputusan, karena ini adalah sudah menjadi aturan, maka kita semua harus menyikapi hasil keputusan tersebut. Ya, menyikapinya dengan bagaimana sami'na wa ata'na. Itu mungkin yang bisa disampaikan, dan itu juga merupakan amanah dari Ibu Ketua PWPSI Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan nadwa yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh pimpinan pusat kepada pimpinan daerah. Demikian yang disampaikan. Aku luka lihat wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji-hiji. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ibu Waket 1, Ibu Elis Nurhayati. Selanjutnya Bu sekalian, ini yang hadir sekarang sudah 22 PDP Sisri ya, sudah hadir. Yang belum hadir saat ini Kabupaten Bekasi, Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat sudah masukkah? Masih terasa di Bandung Barat ya, dan juga Kabupaten Cianjur. Baik Bu sekalian, Ibu Rohimah, organisasi PPW sudah adakah Ibu Rohimah? Banjar hadir Bu. Iya siap, hatur nuhun, Banjar sudah tercatat. Dacan lupa nama neng lah. Dacan, baik Ibu sekalian. Sekarang kita menginjak pada pembahasan pemetaan nih ya, pemetaan. Ya, siap. Rohimah sudah ada, Teh Lala. Ya, Rohimah sudah ada, Teh. ya Pak. Oh ada Teh Rohimah. Udah. Oke siap. Tapi masih mute. PDP Sisri Garut atau Sadir? Parantos satu nuhun Bu Ineng. Baik, Bu Rohimah sudah siapkah kalau sekarang? Hadir. Ya. Untuk menyampaikan pemetaan pembagian kelompok PDP Sisri untuk pelaksanaan sosialisasi nidra atau nadwah ini. Sudah masukkah Teh Hani, Bu Rohimahnya? Sudah. Belum, kelihatannya belum. Tapi masih di mute, udah ada, tapi masih di mute. Oh, sepertinya sebentar. Ya, ibu-ibu sambil ngantos presensi diisi ya. Ya. Sudah ada di chat. Rohimah Iya. sudah ada ya. Ada, siap. Bu Rohimah, maka kami persilakan untuk menyampaikan rencana pemetaan kelompok pimpinan daerah yang akan menjadi zona 1 sampai zona 5 mungkin ya untuk pelaksanaan sosialisasi nadwah ini. Pada Teh Rohimah, mangga dipersilahkan. Iya, terima kasih Teh Lala. Ini ya, bentar. Untuk PD ya, untuk PD dulu Iya, ya Teh. PD, mohon. Nah, kalau salah mohon untuk diluruskan ya. Untuk Siap. PD Kota Bandung untuk zona 1 mungkin ya. Itu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Zona 1 ya. Ya, zona 1. Bentar Teh. Ya. Kabupaten mana ya? Salah Teh. Kela. Teh Lala, mohon maaf Teh Lala. Ya. Nggak bisa, Teh Elis bisa share screen nggak? Nanti bisa Bisa. dibaca soalnya. Bisa, sok bisa. Ya Teh udah bisa ya, Bu Elis ya. Sekedap. Sok banget Elis. Dia beri ayat nyamangga sok ku Teh Elis atuh. Hanis bil. Udah bisa? Udah sok. Iya. Sebentar. Share screen.
Ya, sekali lagi Abe, untuk daftar hadir presensinya mangga ya Ibu-ibu ya diisi. Terpede saja ya. isinya. Atau Teh Ela coba bacakan sambil Teh Elis Oke, iya siap. memperlihatkan Saya tinggal yang lah. Pak Rantos ayat Teh ya. untuk zona 1 Kota Bandung, Iya. Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Terus ke Sumedang. bawah. Iya. Di belakang berarti. Bukan Bu Rohimah, bagaimana kalau kita sampaikan dulu? Kasihan saya daftar hadir. Nah, jadi ayo nama kieu nya mama teh bentukna. Ya, mangga Teh Elis. Ini Bu Rohimah, mangga diauskeun we eta Bu Rohimah. Nuhun. Nah, latar belakang dari Nadwa. Oh. Ya tuh. Latar belakang nanya ke dia abdi aya sakda teh. Ya. Muktamar ke-8 Persistri telah dilaksanakan tahun 2022 di Kota 13 Teh Bandung. Hirohima, muktamarnya ke-13. Oh, muktamar ke-13 tepatnya ya punten nama Tacan Connect. Jadi karunya ya apa namanya Uwi Persistri karunya. telah dilaksanakan tahun 2022 di Kota Bandung dan telah menghasilkan beberapa keputusan dan perubahan pada nizam jamnya, yakni kaidah asasi dan kaidah daily persistri dan pedoman kerja. Perubahan itu disempurnakan dengan tersusunnya penjelasan QAQD persistri serta juklak dan juknis persistri sebagai penjabaran dari rincian dari aturan di atas. Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan anggota persistri di seluruh Indonesia untuk dijadikan sumber dan pedoman dalam berjamnya. Untuk mensosialisasikan seluruh nizam tersebut akan dilaksanakan secara serentak dan masif oleh pimpinan pusat melalui kegiatan Nadwah Jamiah. Kemudian landasan kegiatannya 1. Juklak dan Juknis Persistri tahun 2022-2027. A. Pedoman kerja Binbang Organisasi Persistri bab 2 pasal 2 dan bab 4 pasal 4. B. Juklak dan Juknis Bidgar Binbang Organisasi Persistri serta pembinaan organisasi. Poin C dalam kurung C1, C2 dan C3 tentang juklak dan juknis Nadwah Jamiah. C. Nama tempat dan waktu kegiatan. Nama Nadwah Jamiah, waktu April sampai dengan Mei 2024. Rincian terlampir, tempat sesuai dengan kesepakatan PD. Tema kegiatan meningkatkan giroh berjamnya melalui penguatan pemahaman nizam. Sasaran kegiatan seluruh pimpinan daerah persistri se-Jawa Barat dilaksanakan menjadi 5 zona PD per PC dengan jadwal terlampir. F. Narasumber pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri atau PP Persistri dan tim yang dibentuk oleh PP Persistri. G. Tujuan kegiatan 1. Meningkatkan pemahaman nizam jamiah Persistri. 2. Meningkatkan wawasan kejamiahan. Output kegiatan tersosialisasinya nizam jamiah Persistri 2022-2027. Bentuk kegiatan ini berupa pembinaan formal untuk para pimpinan di lingkungan persistri yang berfungsi sebagai wahana sosialisasi seluruh nizam jamiah yang diselenggarakan dengan sistem zona dan dikoordinasikan oleh PW Persistri Jawa Barat. J. Metode kegiatan. Metode yang digunakan dalam Nadwah Jamiah ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktik. Susunan acara kegiatan Nadwah Jamiah, waktu dari jam 8 sampai jam 9 check-in peserta, penanggung jawab panitia.
Jam 9 sampai 9.30 pembukaan panitia, penanggung jawab panitia. Waktu jam 9.30 sampai jam 11 pembahasan QAQD Persistri, penanggung jawab PP Persistri. Jam 11 sampai jam 12 pembahasan pedoman kerja, itu penanggung jawab PP Persistri. Jam pukul 12 sampai 13 soliskan, panitia penanggung jawab. 13.15 itu juklak juknis Persistri, penanggung jawab PP Persistri dan tim. 15 sampai 15.30 penutupan, penanggung jawab panitia. Pembiayaan mohon juga diperhatikan dan nanti boleh barangkali dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Pembiayaan kegiatan Nadwah Jamiah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PD yang tergabung dalam kelompok di zonanya atau rayon. Berikut rincian rencana anggaran biaya Nadwah Jamiah dengan asumsi 20 pimpinan PD per PC atau kurang lebih sekitar 200 orang setiap gelombangnya. Khusus PC yang jumlahnya sedikit diikut sertakan untuk memenuhi kuota. Sumber dana itu dari iuran PD dan PC yang diikut sertakan di sekitaran 23.150.000. Kemudian rencana anggaran belanja kesekretariatan, ATK, kertas, spidol, whiteboard dan lain-lain 300.000, pengadaan buku nizam 200 set dikali 40.000 ya, jadi 800.000 untuk sementara ini baru ini ya, estimasi biaya. Spanduk itu 200.000. Akomodasi sewa gedung aula 5 kelas plus kursi dan sound system itu sekitaran 4 juta. Dokumentasi itu 200.000. Transportasi intensif untuk PP Persistri 2 juta. Kemudian juga untuk PW 15. Betul nggak Teh Telis? Lanjut, saya baca. Mohon itu rencana anggarannya gitu. Mangga, Bro. PP mohon. Untuk PW 15 ya, untuk PP 2 juta. Ya. Untuk PW 15 orang dikali 50.000, 750.000. Intensif OB 250.000. Konsumsi PD 200 orang dikali 30.000, makan dan snack berarti 6 juta. PW 15 orang dikali 30.000 makan dan snack 450.000. PP 20 orang dikali 35.000 plus buah berarti 700.000. Kopi break untuk 235 orang 300.000. Jumlahnya 23.150.000 untuk pembiayaan. Nah, kemudian langsung untuk kelompok jumlahnya 17 juta, Bu Rohimah. Berapa? 17 juta 930. Jumlahnya 17 juta 930.000. Ya. Semuanya 17.930.000. Nanti barangkali hasil rapat masing-masing PD. Untuk kelompok yang tidak menggunakan gedung ya, balapop, maka tidak dibebankan biaya sewa gedung sehingga perkiraan biaya menjadi 13.930.000. 13.930.000. Iya. Dibagi 6 berarti 2.221.666.000 per PP. Ya. Kemudian untuk kepanitiaan lanjut ya. Kepanitiaan penanggung jawab Ibu Haja Ain Nurjana MAG, Steering Komite Elis Nurhayati MPD, Organizing Komite Ketua Ibu Rohimah, Sekretaris Lala Salihatin, Bendahara Ayu Sumira, Si Acara Imas Karyama MPD,
akomodasi hajah Kutini, dokumentasi Umuhani, konsumsi Hajah Siti Komariah, dan si transportasi Insinyur Bastaman. Petugas pelaksana rayon atau zona 1 petugasnya ya, untuk zona 1 Hajah Ain Nurjana MAG, Elis Nur Hayati MPD, Hajah Yuke Rukiah MAG, Insania, dan Siti Rokayah. Untuk zona 2 Dr. Anda Nurlela, Lala Solihatin, Hajah Tuti Sutiasi MAG, Hajah Itrosita MPD. Zona 3 Rohimah, Ayu Sumirah, Ayu Susi SPD, Hajah Kustini, dan Hajah Siti Komariah. Zona 4 DRA Siti Rokayah, Mardia SPD, Insinyur Hajah Jati Pakih MT, Hajah Dian Nur Hasanah, dan Hani Rawata. Zona 5 Ida Siti Paridah MPD, Imas Karyamah MPD, Umuhani Estos, Yayan Ermayanti SPD, dan Hajah Umi Siti Nur Muslimah. Demikian TOR, dan kemudian untuk penentuan zona ya. Pengelompokan Nadwa Jamiah PD Persisi Sejabar, PW Persisi Jawa Barat tahun 2024. Nama PD-nya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi. Apa ini teh? Ya. Ya, Kota Cimahi, Bandung Barat, Sumedang. Itu jatuh pada tanggal 26 April 2024. Ya teh. Kemudian juga untuk Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Garut, Banjar, Pangandaran, itu pada tanggal 28 April 2024. PJ-nya Teh Lala, yang tadi PJ-nya Teh Elis, Ibu Elis Nurhayati. Kemudian selanjutnya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, jatuh pada 5 Mei 2024. PJ-nya Rahimah. Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Subang, jatuh pada 3 Mei 2024. PD-nya Dr. Anda Yayah Rokayah. Kemudian PD Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Purwakarta, Karawang, jatuh pada tanggal 10 Mei, PJ-nya Imas Karyamah. Itu barangkali ya. Udah teh, mangga. Sudah ya. Disebutkan semuanya. Baik, Ibu-ibu, panginten Neng Lala langsung disambut dulu ya. Nggak apa-apa ya, dilengkapi ya. Ya, baik Ibu-ibu yang kami hormati, demikian mungkin Ibu yang menjadi pembahasan pokok utama kita adalah tentang kita ada di 5 zona. Dan jadi pelaksanaan Nadwa Jamiah PD Persisi Jawa Barat ada di 5 kali penyelenggaraan yang terbagi ke dalam 5 zona. Zona 1 perkiraan perencanaan di tanggal 26 April. 26 April itu diperkirakan hari Jumat. Kemudian zona 1 yang sudah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Rohimah itu daerahnya Kokab itu ya. Kemudian ini hari ini kita akan sepakati. Mangga untuk zona 1 bertempat di tempat di manakah? Sehubungan dengan tempat yang akan kita butuhkan untuk zona 1 sampai 5 terdiri dari 1 ruangan aula besar yang menampung kirang langkung kurang lebih 108 peserta.
plus dari PP dan dari PW itu berarti Kirang Langkung di 130-an lah, 120, Antawi 120, 130. Itu aula yang besar. Kemudian ada 6 kelas, di mana nanti setelah selesai sosialisasi yang berkaitan dengan KIAKID, kita akan masuk masing-masing ke kelas dengan bidangnya masing-masing. Karena ada 6 bidang, sehingga kita membutuhkan 16 kelas atau ruangan, yang tentunya masing-masing ruangan kita harapkan semuanya memiliki proyektor Atanapi Infokus. Mangga panginten kepada seluruh zona yang ada di sini, yang termasuk ke zona 1 sampai zona 5, ini kita sepakati hari ini. Zona 1 mau bertempat di manakah? Dengan PD yang akan melaksanakan itu Kota Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang. Ini. Kemudian begitupun untuk zona yang kedua, Tasikmalaya. Diperkirakan ini tanggal 28 April, bertepatan dengan hari Ahad. Ya. Jika tanggal-tanggal yang kami tawarkan ini adalah tanggal-tanggal yang mudah-mudahan ini bisa fix ya dengan PD-PD yang ada termasuk di dalam zonanya, karena nanti ketika hari ini kita fix-kan, kita deal-kan, maka pimpinan wilayah akan mengirimkan surat ke pimpinan pusat tentang penyelenggaraan yang akan dilaksanakan oleh PD di bawah koordinasi PW. Pertus gitu. Dan jika ada yang berubah, maka pengen disampaikan sekarang. Ini zona 3 terdiri dari kota Kabupaten Bekasi, kota Kabupaten Bogor, dan kota Depok. Diperkirakan tanggal 5 Mei. 5 Mei itu bertepatan dengan hari Ahad. Dan, zona 3, zona 4, kenapa dibalik? Zona 4 itu bertepatan dengan dibalik ya, ini yang 3 Mei, ini yang 5 Mei itu kan enggak, kita sepakati saja. Kemudian yang terakhir zona 5 itu Cianjur, kota Kabupaten Sukabumi, Purwakarta, dan Karawang itu di tanggal 10 Mei. Bertepatan dengan hari Jumat. Di sini kita mengambil Jumat dan Ahad sehubungan dengan bila ibu-ibu menggunakan pesantren, tempat yang akan digunakan pesantren kan liburnya ada yang libur Ahad, ada yang libur Jumat. Sehingga kami mengambilnya di hari Jumat dan hari Ahad. Itu mungkin Neng Lala, selanjutnya silahkan nanti untuk mendengar apa-apa yang akan disampaikan oleh PD yang akan melaksanakannya. Terima kasih. Mangga dikembalikan ke Neng Lala. Mana teh lalanya? Ibu-ibu terdengarkah suaraku? Terdengar. Mangga pilih Neng Lala menuju aya gangguan panginten. Aya teh siap. Aya. Oke, mohon. Ya. Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kembali mungkin ya ini poin intinya, bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi Nadwah ini dari 26 pimpinan daerah sejabar kami membaginya menjadi 5 zona. Ya, menjadi 5 zona. Dan pelaksanaan Nadwah ini hanya untuk taskil pimpinan daerah saja. Jadi mohon maaf untuk yang taskil PC untuk pimpinan cabang nanti ada agenda setelah pimpinan daerah selesai sosialisasi Nadwah, baru pimpinan daerah membuat atau mengagendakan jadwal untuk Nadwah di pimpinan cabang. Terus yang ketiga, ruangan yang diperlukan dari semua zona, setiap wilayah adalah satu ruangan besar, karena memang ruangan besar dibutuhkan untuk seluruh berarti ya, jumlah taskil pimpinan daerah kalau ada di satu zona ada 5 PD berarti jumlah taskil 18 orang kali 5 PD atau 18 orang kali 6 PD begitu. Itu menjadi ada ruangan besar aula karena itu digunakan untuk penjelasan pimpinan pusat menyampaikan tentang KIAKID. Nah, setelah selesai pemaparan KIAKID baru
kita membagi per kelompok, membagi per ruang, membagi per kelas. Harus ada 6 ruangan kelas. Jadi nanti ada bidang keuangan, kesekretariatan, bidang jamiah, begitu, bidang tarbiyah, dakwah, dan juga maliyah. Begitu ya Bu ya. Nah sekarang tadi sudah disampaikan, karena memang kita terbagi kepada 5 zona. Zona yang pertama adalah zona Bandung Raya. 1 Kota Bandung, 2 Kabupaten Bandung, 3 Kota Cimahi, 4 Kabupaten Bandung Barat, dan 5 Kabupaten Sumedang. Tanggal yang sudah diagendakan oleh pimpinan wilayah untuk zona 1 ini pada tanggal 26 April, yaitu pada hari Jumat. Kenapa kami mengambil Jumat dan Ahad? Karena tadi sudah disampaikan, kami berharap pelaksanaannya bisa menggunakan mungkin fasilitas pesantren atau sekolah begitu ya. Jadi karena di sekolah tentu ada aula, juga ada ruangan kelasnya. Nah sekarang kami menunggu respon tanggapan dari PD Pesisri yang ada di zona 1. Kabupaten Bandung ada, lalu Kota Bandung juga ada Bu Ketuanya. Dari Cimahi ada Ibu Ketuanya, dari KBB ada Bu Sekre ya KBB, juga ada dari Kabupaten Sumedang ada Ibu Emi meskipun off cam karena beliau lagi kurang sakit. Mangga kira-kira untuk zona 1 mau di manakah yang memiliki fasilitas, mohon maaf, ada ruangan besarnya dan juga ada ruang kelasnya. 6 kelas. Dan waktunya juga mungkin, apakah ini waktu dulu? Waktu sepakat tidak kalau tanggal 26 April? Hari Jumat 26 April, Ibu sayang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, KBB, sama Kabupaten Sumedang. Bu, Kota Saya Bandung. di absen aja ya. Kota Bandung, Bu Elis, sepakat 26 April? Saya tergantung yang lain. Bu Lala, Tergantung yang lain, oh, oke. Kalau Mari misalkan digantung begini, hal aku Abi. Digantung hal. ya, Mas Teki, kalau misalkan hari Jumat di Balapkot kan nggak mungkin ya? Iya. Di Balap. Nah, berarti kan harus di pesantren. Nah, maka silakan untuk yang lain saya ngikutin saja. Maksudnya kalau misalkan mesti di pesantren, hayu, pesantren Pajagalan, hayu, atau di mana, Pak. Setujulah kalau hari Jumat juga nggak apa-apa. Oke. Kabupaten Bandung, siapa? Bu Lilis atau Bu Neng Juangsi? Jumat tambahin tambahinnya. Bade di mana Kabupaten Bandung? Bade kumaha? Waktu sepakat 26? Bu Lilis, saya Bu Lilis. Ayah Bu Lilis tadi. Upami Kabupaten Bandungnya upami tiasa mah tempatna anu strategis, jadi di tengah-tengah lah, anu kajangkau di tebih di KBB, di Cimahi, di Kabupaten. Mangga, kita di mana? Di kabupaten, di kota, di Cimahi kan, KBB tebih misalkan ya. Mohon. Gitu. Orang kabupaten berenak teh keluar. Upami abdi masihan gambaran tesawias Ibu Yuyun Ibu Ketua. Bade masihan ke mana Bu Yuyun? Mau memberikan saran? Mangga. Ya, untuk waktu Kabupaten Bandung sepakat saja hari Jumat. Betul. Buat tempat. Bagaimana kalau tempatnya di pesantren Ciganitri? 45 ini baik Ciganitri. Atau Katapang bagaimana kalau Katapang? Kalau Katapang hari Jumat itu karena masih ada MI Ibu. Ada MI dan TK. MI lah kalau tidak mungkin MI gitu digunakan kalau MI. Masih kan MI baru digunakan. Bagaimana kalau Ciganitri? Betul, paling Ciganitri begitu ya. Baik, Kabupaten Bandung. Kota Cimahi, Ibu Haja Eus. Ketua dan organisasi lagi Zoom. Mohon, Bu Haji Eus, Depi Cimahi kumaha? Sakedap. Bu Haji Eus. Atau Cimahi ada siapakah Cimahi selain Bu Haji Eus? Bu Dia, Teh Dia ada Teh Dia. Cuma kesepakatan. Ada yang wakaf tanah. Oke, dilewat dulu. Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Teh Siti Nur. Kumaha Kabupaten Bandung Barat?
Insya Allah kalau untuk waktu ikut aja, bisa di Jumat. Insya Allah. Betul. Ya. Tempat, Kalau untuk tempat, kami masih belum bisa ini ya kalau untuk di daerah Kabupaten Bandung Barat. Tadi setuju untuk bisa di tengah-tengah kayak gitu ya. Ciganitri lah bisa gitu. Boleh. Oke, siap. Coba dibahas. Mohon. Hatur nuhun Bu Siti. Sumedang, Ibu Emi Sumedang. Sudah jam 2 saja. Ngiringan wae teh, mangga. Ngiringan, siap Bu Emi, sehat Bu Emi, tekan utarasan. Baik. Nah, ini untuk zona 1 Ibu sayang. Untuk zona 1 bagaimana kalau insya Allah mungkin waktu udah fix di tanggal 26. Betul 26 itu kalau untuk PD tanggal 17 Syawal ya, karena yang kalau untuk PW 11 Syawal 20 April begitu. Jadi 26 April itu adalah tanggal 17 Syawal untuk jadwal zona 1. Insya Allah berarti udah fix kalau begitu. Zona 1 tetap di 26 April. Tempatnya kita sepakati di pesantren Ciganitri mungkin ya. Insya Allah nanti panitia akan menghubungi pihak pesantren, akan mengajukan surat permohonan peminjaman tempat. Mungkin kebetulan di Ciganitri ada aulanya, bisa digunakan untuk kelas besarnya, dan juga kita bisa menggunakan ruangan kelas ya. Ya. Fix ya. Insya Allah sepakat ya untuk zona 1. Ya. Ya. Baik, siap. Hatur nuhun. Selanjutnya mohon mangga. Teh dia mohon kitu teu sawios di Ciganitri cenah kaping 2 Sawios. Siap, mangga hatur sawios nuhun. ngiringan. Siap. Oke, hatur nuhun Teh dia. Baik, terima kasih. Sami-sami. Mohon. Ibu saya, zona 1 sudah selesai. Sekarang kita ke zona 2. Namun sebelumnya Bu, tadi disampaikan bahwa pelaksanaan Nadwah ini memang ada fasilitas yang mesti dipertimbangkan mungkin ya, yang menjadi keharusan, yaitu diantaranya pembelian juklak-juknis mungkin dari pimpinan pusat. Mudah-mudahan harganya memang maksimal 40.000 atau mungkin mudah-mudahan di bawah 40.000. Karena pada saat pelaksanaan sosialisasi Nadwah, otomatis para taskil harus sudah memegang juklak-juknis mungkin ya gitu. Neng Lala, sekarang sepakati dulu ide aja tanggalnya. Nanti kita lanjut ke pembiayaan. Mohon atas adil ya, yang zona 1 tempat di Ciganitri berarti ya. Pembiayaannya nanti sekalian. Ya, nanti mohon kalian dipeker ya sepada setelah ini selesai. Mohon. Juga nanti hiji-hiji zona 1 dulu. Hiji-hiji. Margi teh panginten upami dibahas bade langsung sarang biaya, tangtos biaya per zona akan berbeda. Bilih waktosna itu pangitanya hawaktos anu sanes gitu kan. Waktos dulu aja. Iya. Tempat dulu aja dengan tanggal mungkin dulu ya. Iya, siap. Baik, selanjutnya Ibu sayang, kita ke zona 2. Zona 2 itu direncanakan pada hari Ahadnya, tanggal 28 April. Zona 2, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Baik, untuk zona 2, Kota Tasik sepakat untuk tanggal 28 April. Saya ya Bu. Mangga tempo ya. Kalau untuk tanggal insya Allah kita ikutan. Tapi kalau untuk tempat, untuk kami ya kan hari Ahad. Betul kami ya. Punya pesantren benda, tapi hari Ahad dipakai sekolah, dipakai santri, ya. Betul. Berarti kalau tidak salah ada Garut Bu Ai. Garut ya libur ya. Libur ya. Ini Garut. Ya, jadi kalau memang teman-teman di zona 2 sepakat, berarti kami ikutan kepada yang punya tempat begitu. Siap. Oke. Baik, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Ibu Teh Ai, Kabupaten Tasik. Insya Allah mangga ngiringan. Mangga. Mana? Atau Teh Ai. Garut, ngiringkan satenya nawe. Kabupaten Garut. Kabupaten Garut, Bu. Repenti, Bu Ineng, mohon kumaha. Ibu kararasan dinten di Anggita Sanawiyah Mu'alim.
Oh, mohon. Kanggo tempat. Kalau kaping mah nya insya Allah pangintannya. Insya Allah kalau untuk tanggal 28. Cuma tempat berarti pesantren digunakan ya kalau hari Ahad. Liburna Jumat. Jumat saminya. Sigana mah Ciamis. Telala kuine kanggo sabaraha ya. Oh, ayeuna kira langkung pami 8 pastinya perima 18 ya. 18 dikali 6. 18 kali 100 Antawi 108 Jami tamihan PP sareng PW panginten Teh Penti. Mun milih bade di Staipi kan Ahad libur maksudnya. Oh, tak iya atuh ya bisa menggunakan Staipi. Ada ruangan kelasnya? Nya, ya biasanya Ahad mah libur terus pami ka 100 kitu mah bilih aula dianggo panginten eta mah nu digeulang tilu kelas kan tiasa dirusun tiasa. Oh, tiasa. Oh, siap atuh teh di wilayah Garut ya. Oke, hatur nuhun Teh Penti. Untuk Ciamis. Mohon mangga Ciamis. Oh, insya ngiringan panginten. Ya, tempat tuginan ya rumah saya nawe. Dan panginten di Ciamis, di Tasik kan di Angko ya. Betul. Pesantrenan. Panginten kedah rada ka Garut janten teh. Mohon orang healing ke Garut ke sawah. Di Ciamis mah caket sih. Kalau bercaket di Ciamis mah. Sambil jalan-jalan judulna. Iya tak gitu laras. Banjar. Tos. Siap. Mamanya. Belum di-mute. Mamanya di mute. Mikrofonnya. Iya. Setuju. Siap. Namun tarang kawitna pada nganggo Ciamis tapi Ciamis pada ka Garut gini. Maka Ciamis gimana nih biar tengah-tengah. Ciamis tapi ada fasilitas Ciamis Bu Is. Jalanan Ciamis kumati kan gabungna sareng sanes mung saukur Ciamis mungkul upami Ciamis Banjar sareng Pangandaran mah biasa panginten Ciamis. Oh, sareng Kabupaten Tasik. Mohon. Garut sareng Pangandaran Tasik oke panginten. Iya. Mohon genep pede Bu Is. Genep pede. Aya panginten teu tiasa dan tapi pesantren kan teu libur. Mohon. Oh iya. Kitu Mama Nyai saeumat teh margi genep pede rupina moal katampung panginten ku Ciamis. Jangan sama jaminya 18 kali 6 gitu. Mohon 18 kali 6 108 taskil PD vitamin PW genep jami 110 ditambah PP pangitan kirang langkung 10 120 jamian lah kirang langkung. Kami kelas teh dan sebar kelas ada na. Kelas genep aula hiji. Iya. Aya Banjar Mama Nyai Banjar aya kagungan. Kedah naros heula Pangandaran. Asa nama kemarin di pantai gitu Pangandaran Bu Teh Ai masuk tuh nya Pangandaran. Pangandaran healing. Iya, ini ketua PD-nya belum masuk ketua PD-nya. Muncul ya Pangandaran belum muncul. Iya, baik untuk sementara untuk zona 2 kita sepakati dulu tetap di Garut di Staipi mungkin ya. Bisa menambah dari Ciamis, Bu. Mangga Bu. Bisa siap mangga. Gini, Bu. Untuk waktu mau Jumat atau Ahad pun kami ikutan ya, nggak keberatan. Untuk tempat kami usul bagaimana supaya di tengah-tengah gitu ya. Kalau untuk Garut saya agak keberatan ya dari Ciamis, mungkin dari Pangandaran pun sama gitu. Jadi supaya diusahakan seperti yang sudah itu di Benda gitu di kota Tasik kalau bisa. Benda atau hari Ahad. Kalau berarti nambihan Bu, Bulala nambihan. Siap. Mohon mangga Bu Ai mangga. Kami pun memang inginnya yang dekat ya. Tapi alasan tadi itu sudah saya sampaikan. Tetapi kalau memang jawabannya tidak hari ini, kebetulan kami besok akan rapat. Jadi jawaban yang sekarang mungkin masih seperti yang tadi. Kecuali kalau besok kami rapat dengan PD, ya mungkin kalau ada yang lain menginginkan di tempat selain Garut, ya kami baru akan musyawarah. Betul. Iya betul Bu Ai.
Siap. Mohon ini kan yang hadir kebetulan saya, jadi tidak memutus. Berarti bisa begini memutuskan. Bu Elis, Ibu Waket 1, Iya. karena memang kita mengandalkannya pesantren begitu ya. Kalau sekarang yang memfasilitasi PD yang lain juga mungkin tidak, berarti untuk wilayah zona 2 ini kalau misalkan tidak di 28 April, kalau kita mengambil hari Jumat berarti larinya ke 3 Mei begitu. Boleh. Berarti nanti yang Jadi lainnya kalau 3 yang Mei mundur. mungkin Bu Ai bisa di pesantren hari Jumat di Benda, Bu Ai kalau 3 Mei. Begini Bu, begini. Betul kalau pesantren memang hari Jumat libur ya. Tetapi kebetulan kami rekanan taskil di antaranya hari Jumat itu ada yang ngajar di umum di SMA. Jadi memang mereka kemungkinan besar bisanya di Ahad kalau untuk Kota Tasik. Betul. Ya sudah. Baik. Ya. Baik, berarti Ibu sayang mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan nanti ada solusi baru begitu untuk sementara. Mungkin sementara Garut saja dulu. Betul, mangga. Untuk zona 2 kita sepakati masih di tanggal 28 April dan tempat masih di Staipi Garut. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik ya. Ya. Dengan catatan begini mungkin Teh Lala. Emang untuk Ciamis, Banjar, Pangandaran, Garut jauh ya, lebih gitu. Betul. Nah, kalau memang tadinya kalau ada statement yang bisa mengatasi untuk Ciamis, Banjar dan Pangandaran. Kalau misalnya memang harus ada 6 disertakan, bolehkah nanti disertakan dengan PC-nya gitu ya, supaya saya tanya di tengah-tengah gitu, supaya tengah. Mungkin tadinya kan kita sih berharap ini tidak ada masalah ya, kayak kemarin waktu 5 tahun yang lalu berada di tengah-tengah dikasih. Ya. Kita hanya memikirkannya begini, kemarin ada masukan bahwa pesantren itu tidak hanya Jumat yang libur, yang Ahad libur pun ada. Dengan harapan di zona 2 ini ada yang libur di hari Jumat ya, di hari Ahad. Ternyata tidak. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Solusinya begini, Kela. Tanggal 26 tanggal 20 berapa itu teh? 20 ya. Tadinya kan yang zona 1 itu di tanggal 26. Ini supaya kita bisa enak gitu ya. Kita cari solusi yang terbaik gitu. Bagaimana kalau kita tukar untuk untuk yang pertama pelaksanaannya berarti adanya di zona 2 di tanggal 26 di hari Jumat. Ini Sami nggak bisa karena zona 1 kan pesantren menggunakannya liburnya hari Jumat. Iya. Nggak, justru di zona 2 tadi Bu Ai menyampaikan taskil yang Tasik, kalau hari Jumat masih ada yang dinas kerja. Kerja. Semua lara di Ciamis ogenan rata-rata ngalajar pamijatan Jumat mano di ya sudah di Ciamis ngikutin Staipi aja ya. Ya, jadi masih di Staipi begitu ya. Untuk jadi mohon maaf untuk kami bukan tidak mau membagi zona lebih banyak begitu, tapi otomatis ya memang agenda akan lebih panjang. Ibu Pami zona misalkan di zona 2 tuh jadi terpecah menjadi 2 zona, agendanya memang terlalu lama, apalagi kita masih ada agenda yang lain di menghadapi bulan Mei begitu ya. Itu saja untuk sementara ya, untuk sementara zona 2, ya zona 2 masih 28 April dan kita mengunci dulu Staipi Garut ya untuk tempatnya. Ya, tapi maaf Lala. Mohon mangga mah Nyai. Kata Ibu Haji Ai. Ya, janten aya nama sementawi seula. Mohon sebagai rapat seula gitu ya. Mangga laras yang PD. Mohon. Banjar anjing pada rapat. Boa biasa di Banjar gitu. Mohon. Mangga upami Banjar kagungan, sarana 1 ruang besar dan 6 kelas. Siap. Amin tebih. Mohon laras lah. Mapu Orang Banjar mapu. Orang Garut tebih. Baik, terima kasih Mah Nyai. Selanjutnya
zona 3 ya. Zona 3 teh mana teh? Zona 3 sebentar. Dan Kota Bekasi, Bekasi ya. PD Depok. Kota Bekasi, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor sama Depok. Berarti 5 PD ya? Iya. Baik. Untuk zona 3 ini di tanggal 5 Mei. Oh, itu teh berarti tuker aja dulu teh ke tanggal 3 dulu kita teh. Ke zona 4 berarti ya. Ke zona 4 dulu Ibu saya. Mohon maaf, zona 4 dulu. Zona 4 ada Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka sama Kabupaten Subang. Itu diagendakan pimpinan wilayah pada tanggal 3 Mei ya, pada tanggal 3 Mei. Cirebon. Mangga Cirebon. Kira-kira tanggal 3 Mei Cirebon memungkinkan tidak? Sedang mencari perangkat. Cirebon adakah? Tadi Cirebon ada ya. Bentar, Cirebon. Oh, Cirebon belum hadir. Kuningan ada, Indramayu. Kuningan, Mila. Ada. Indramayu dulu Teh Halimah. Teh Halimah, mana Teh Halimah? Hadir, Bu. Iya, Teh Halimah bagaimana untuk ini Nadwa? Di 3 Mei hari Jumat memungkinkan tidak? 3 Mei hari Jumat ya, Bu ya? Betul. Masih di dinas ya Teh Halimah ya? Izin sehari. Oh, izin. ASN izin. Iya sih, Bu. Cuman yang insya Allah tiasa izin. Tapi kalau misalkan bisa diundur di hari Ahad, nah paling begitu. Ahad, bentar. Kota kalau nggak jelek nabiskan heula tuh sawios teh ke Kota Bogor kalau di Kota Bogor yang tanggal 3 Mei. Ya gitu kayaknya teh nggak gejlok ya, nggak gejlig. Mohon. Ini harusnya yang kota ini tanggal 3 Mei, yang betul, ya kata 5 Mei gitu Mas Ate, betul. Ah, berarti betul ya? Iya. Untuk zona 3 hapunten ada salah pengetikan itu. Wika zona 3. Bekasi, Bogor sama Depok. Berarti di hari Jumat pertama. Kota Bekasi, Ibu Yeti. Apa kabarnya Bu Yeti? Alhamdulillah sehat. Mohon Bu Yeti kumaha kalau Kota Bekasi Jumat kaping 3 tiasa? Kunaon tadi jadi dirobihnya tadi kan. Memang iya aslinya itu Bu, zona 3 aslinya tanggal 3 Mei aslinya. Bu Elis salah pengetikan. Iya, jadi kita jadi ini lagi nih, rancu lagi. Tadi udah senang ya tanggal 5 gitu hari Ahad. Kalau saya secara pribadi sih ikut aja, cuman masalah tempat mungkin kita belum punya gedung atau ruangan yang seperti yang udah tadi udah karena kita punya cuma 3 ruang ya. Oh gitu. Mungkin ya kalau ya bisa ikut ke Kota Bogor atau Kabupaten Bogor atau Depok karena mereka ya. Itu mungkin kita sementara ini dari versi dari Kota Bekasi ikut aja insya Allah. Mudah-mudahan tidak dan yang lainnya setuju. Baik. Ini hari Jumat. Betul, hari Jumat tanggal 3 Mei. Izin Teh Lala. Iya, kenapa? Depok Putri. Depok belum, iya masuk Depok. Masih dari Bekasi nambi Oh, Bekasi, oh mangga. Punten oke menuju di Pesel, punten pisan. Mohon mangga. Nambihan ti Bu Yeti, karena kita juga Bu rata-rata masih pada dinas, kayaknya kalau Jumat belum bisa. Siap. Yang masih kerja. Mungkin hari Ahad kali ya. Ibu tiasa usul. Mohon, waalaikumsalam. Kenapa? Dari PD Karapang tadi kan ada di zona 5 ya.
zona 5 itu kami lihat itu dengan Cianjur, Kota Sukabumi dengan Kabupaten Sukabumi ya Bu ya. Itu kalau bisa nih mungkin dari lokasi kayaknya dilihat tengah-tengahnya itu agak jauh juga Bu. Jadi mau masuk kemana kalau Karawang enaknya? Bisa nih Bekasi bisa masuk zona 3 nggak Oh Karawang? gitu. Oh ya siap. Iya. Jadi untuk lokasi bisa ditawarkan di Karawang ada di Lampu Iman biasanya suka dipakai. Siap. Bantuan. Oke, Ya, terima kasih. terima kasih. Iya. Baik, betul. Memang dari awal sebetulnya, mohon maaf kami sampaikan dari awal sebetulnya Karawang masuk ke Bekasi Bog kayaknya kejauhan nggak ya kalau bergabung dengan Bekasi begitu, makanya dipindah ke zona yang lain. Tapi kalau sekarang Karawang siap bergabung dengan Bogor, Bekasi dan Depok, Karena kalau ke jadi 6 PD ya mungkin jauh alhamdulillah sekali begitu. gitu. Ya betul, sebetulnya jauh ya. Cuma mungkin kalau Karawang kalau di tanggal 3 Mei Nah itu memungkinkan untuk ada fasilitas untuk harinya kalau bisa hari Sabtu gitu. Kayak headset tak? Yang bisa. Sampai bisa ngomong kumaha kaki bagian mama. Hari Sabtu, Bentar, jam. hari Jumat banyak yang tidak bisa di Karawang juga. Nggak bisa Sabtu atau Ahad. Sama ya yang di Oh begitu. Jumat nggak bisa. Oh jadi Ahad. Sama Bu dengan Bekasi juga tadi. Iya, ambil kadeng. Iya, iya, baik. Ahad dia Bu ya. Ya, insya Allah paham. Bogor, kalau Bogor bagaimana Bogor? Kabupaten Bogor? Bogor memang sudah punya lokal ya. Yang siap. Kalau untuk waktunya Bu, untuk waktunya Jumat Ahadnya? Kalau Jumat kita ikut menyesuaikan. Mau menyesuaikan. Mau Jumat mau Ahad, insya Allah nggak ada halangan mungkin ya. Oh gitu, iya. Baik. Cuma untuk tempat mungkinnya ikut ke yang lain. Kota Bogor tadi ada Bu Husni ada atau? Iya. Husni, iya. Bunur, mangga Bunur. Ya. Kita di Kota Bogor juga masalah tempat terbatas banget. Mengenai tanggal, kayaknya beberapa orang dinas. Kalau Jumat. Iya, kalau Jumat. Bu Elis, kira-kira memungkinkan tidak agenda sosialisasi Nadwah ada di satu hari 2 zona? Yang memungkinkan kalau PW insya Allah mungkin ya, karena kita sudah punya ada penanggung jawabnya. Cuman yang intinya dari pihak PP-nya. Karena pihak PP sendiri sudah memberikan informasi bahwa kalau sosialisasi Ki Akide itu kena pupuhuna. Nah masalahnya pupuhunya itu kan bisakah pupuhu tersebut dibagi 2 gitu. Itu yang untuk penyampaian Ki Akidenya saja. Kalau Juklat Juknis kan ada tim gitu. Itu saja sih. Untuk sebetulnya untuk pemateri yang membahas Ki Akide pun memang di PP sudah terbagi sebetulnya mah. Jadi kan mohon maaf kami sampaikan di PP juga memang sudah terbagi kepada 3. Begitu ada tim satunya ada Ibu Ketum, tim keduanya untuk yang Ki Akide, tim keduanya ada Ibu Sekum, dan tim ketiganya ada Ibu Kabidjam. Jadi kalau mungkin ya berarti kalau seandainya misalkan sekarang memang di hari Jumat kita mentok begitu ya, ada pimpinan daerah memang tidak bisa untuk mengikuti agenda di hari Jumat karena masih ada rutinitas yang berkaitan dengan aktivitasnya. Berarti ini sepertinya boleh kita tawarkan karena di waktu itu begini. Insya Allah PP kalau sekarang sudah dibentuk tim dan juga ya tim sosialisasi, jadi ketika misalkan mungkin ada kemungkinan ada 2 waktu ya, karena ada 6 tim 6 grup, berarti satu waktu itu PP pun akan menurunkan 2 grup, mungkin begitu. Baik, kalau begitu ibu-ibu semua, ibu-ibu saya, ibu-ibu smart, ini adalah rancangan yang kita tawarkan kepada ibu-ibu semua. Nah, ibu-ibu sudah tahu zonanya, PD mana termasuk zona mana, PD mana termasuk zona mana.
Silahkan setelah selesai kita rapat Zoom dengan PW, pilih ibu-ibu yang termasuk di dalam zona, badai Zoom deui membahas tentang baik tempat, waktu, ataupun tentang pembiayaan dan sebagainya. Mangga panginten nanging 2H+2 dari sekarang kita secepatnya diinformasikan supados pelaksanaannya itu kita sampaikan ke pimpinan pusat dengan catatan tidak lebih dari 2 untuk satu kali penyelenggaraan, baik di hari Jumatnya maupun yang di hari Ahadnya. Misalnya di hari Jumat di pertama itu di sasi April di tanggal 26. Misalnya di tanggal 26 itu ada penyelenggaraannya 2. Misalnya yang pertama zona 1, yang kedua zona 2 bisa di hari Jumat. Silahkan tapi secepatnya berikut dengan tempat yang sudah disepakatinya. Mangga penginten ini kami memberikan ini sehubungan dengan di sesi Mei pun kita ancar-ancar di tanggal 20 atau 19 Mei pimpinan wilayah itu sudah masuk ke musker ketiga. Sehingga kenapa kita penjadwalannya di hari Jumat dan Ahad itu pun sudah desakan dari PD karena PD sudah menerima sebelumnya surat dari PP untuk pelaksanaan pelaksanaan adalah ini. Sehingga kami pun penyelenggaranya begitu. Setelah hari Sabtu di tanggal 20 di tanggal 11 awal pimpinan wilayah yang selanjutnya terus zona 1, hari Jumat yang langsung ke zona 2, hari berikutnya zona-zona, jadi kita juga tidak berhenti. Nah ini adalah merupakan rencana. Sedangkan ibu-ibu pilih badai mengubah waktunya, ya tadi yang belum sepakat nih, ayo kita berencanakan lagi seperti tadi anu zona 3, anu zona Tasik, kota kabupaten, kemudian Banjar, Ciamis ya. Silakan hari ini diobrolkan lagi dengan dengan membawa hasil ini, diobrolkan lagi, kemudian diagendakan untuk Zoom, untuk rapat berkoordinasi dengan PD-PD yang termasuk ke zona tersebut. Gitu. Nah, jadi untuk sementara Neng Lala, kita sampaikan saja bahwa ini rencana kita gitu. Adapun nanti yang itu keberatan di Jumat atau keberatan di Ahad mangga gitu nanti disepakati oleh kantor tembusan aja kita informasikan. Tuh. Iya. Ya betul. Ini rencana yang sudah digambarkan pimpinan wilayah, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ketika pimpinan daerah pun memberikan memberikan sarannya begitu, seperti untuk posisi zona ternyata enggak ada keinginan. Jadi untuk Karawang itu bergabungnya dengan Karawang, Bogor, kota kabupaten ditambah Sukabumi kabupaten kota ditambah Cianjur. Purwakarta, Purwakarta itu dekatnya ke kemarin mendengar ke Subang begitu, ke wilayah itu begitu. Memang Purwakarta belum dikasih waktu untuk menyampaikan saran begitu ya, mohon maaf. Jadi satu mungkin pun kita pun memberikan bukan keluasaan tapi memberikan kesempatan ibu-ibu sekalian ketika memang saya sepertinya misalkan posisinya lebih tepatnya ada di sini begitu, bisa bergabung dengan yang satu arah, satu jalur, itu tidak apa-apa begitu. Kalau sekarang kan Kabupaten dan Kota Bogor masih bergabung dengan Bekasi dan Depok, memang sebetulnya itu sebetulnya jauh begitu. Jadi untuk Bogor, tapi ini untuk gambaran saja untuk rencana yang sudah kami gambarkan pimpinan wilayah ibu sayang. Jadi di zona berarti zona 3 ini posisinya masih di kota Kabupaten Bogor, kota Kabupaten Bekasi sama Depok begitu. Sekarang kalau misalkan Karawang mau bergabung, mangga jadi 6 PD, tapi misalkan kalau Karawang bergabungnya mau dengan Sukabumi juga mungkin itu mangga begitu ya, seperti itu. Maaf. Ya. Mangga Karawang. Mungkin untuk Karawang kalau berubah PD-nya gitu. Jadi Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Purwakarta. Nah, mungkin nanti untuk zona 4 mungkin ya. Zona 3, zona 4 itu 3. Asalnya di 5, ya. Cuman ini inginnya tetap di 5, namun diganti anggotanya gitu PD-nya. Dengan yang Cianjur, Bogor, Sukabumi, Depok gitu. Itunya kelompoknya.
mungkin itu lebih tidak terlalu jauh gitu. Nah, untuk di zona 5-nya Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Purwakarta ini jika di 4 begitu, itu menjadi 6 ya. Yang zona itu 6, yang ini 4. Mungkin saya kembalikan ke PD yang bersangkutan begitu. Jadi di sini ada ya, kalau yang zona yang 3 menjadi 4 PD, yang zona 5 menjadi 6 PD begitu ya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Depok gimana Depok? Bu. Ya, selamat Ramadan. Untuk zona, Ibu puntennya. Untuk zona, saya setuju yang Ibu sudah buat. Jangan ketinggalan ya Bu. Untuk zona 3 itu kan ada 5 PD. Tadi di awal hanya Karawang, kalau ingin gabung mangga silakan, tapi tidak merubah 5 PD tersebut begitu Bu. Jadi jangan merubah lagi. Kami juga nanti jadi bingung gitu. Karawang tadi mau masuk ke tidak merubah sih, masuk mangga silakan. 5 gitu Karawang. Nah, tapi kalau untuk dirubah 6 jadi 6 terus yang 1 jadi 4 nanti malah jadi tidak maksimal Bu untuk menerima ilmunya. Iya. Tuh yang pertama Bu. Yang kedua saya kurang setuju kalau dalam 1 hari itu ada 2 zona Bu. Karena ilmu yang harus kita serap ini kan tidak hanya 1 kali ini, tidak berulang-ulang. Artinya baik dari PWP ataupun dari PW itu fokus, tidak terburu-buru dalam membagi waktu di 1 hari 2 zona, itu saya pikir akan tidak maksimal, tidak optimal gitu. Baik. Jadi saya lebih setuju 1 hari 1 zona Bu. Gitu aja Bu dari PD Bogor. Baik. PD Depok. Terima kasih. Siap. Ya, siap, terima kasih Depok ya, terima kasih. Mohon maaf Bu Dita, jadi begini sebetulnya meskipun di 1 hari ada 2 zona, mohon maaf kami sampaikan ini tidak mengganggu konsentrasi PD yang ada di zona yang sudah kami buat. Karena nanti yang mengisi acara sosialisasi naduhanya itu adalah tim sosialisasi dari pimpinan pusat. Jadi nanti pimpinan pusat yang akan mengutus misalkan 1 grup datang ke zona 3, 1 grup datang ke zona 4. Itu tidak akan berbagi waktu. Tidak akan mengganggu begitu. Karena ya mohon maaf mungkin kami pun tidak bisa memaksakan keinginan kami begitu ya. Dan kami pun harus bisa legowo menunggu saran masukan dari pimpinan daerah. Ketika memang kebetulan di tanggal 3 Mei PD tidak ada yang siap karena terkendala dengan aktivitas dengan rutinitasnya, ya mungkin kami pun harus siap memfasilitasi pelaksanaan naduhnya itu di hari yang sama di tanggal 3 Mei, di tanggal 5 Mei. Tetapi kami tegaskan kembali, ini tidak akan mengganggu konsentrasi baik zona 3 atau zona 5 karena memang itu ada tim khusus, timnya masing-masing. Ya, pimpinan pusat sudah menyiapkan tim, 1 grup yang hadir ke sosialisasi itu sebanyak kurang lebih 7 orang. Jadi misalkan kalau kami sampaikan, misalkan yang datang ke wilayah zona 3 7 orang, datang ke wilayah yang zona 4 juga 7 orang, orang yang berbeda. Jadi kami tidak berbagi waktu gitu ya. Insya Allah Ibu Rita ya tidak akan mengganggu. Begitupun dari PW yang datang ke zona 3 siapa, yang datang ke zona 4 juga siapa. Berbeda orangnya. Mungkin memang itu beresiko, mohon maaf kalau kami sampaikan, mungkin beresiko dengan akomodasi begitu ya. Tapi kalau sekarang kami memaksakan di tanggal 3 dan tanggal 3-nya pimpinan daerah tidak ada yang siap, ya mungkin kami harus mengagendakan ulang, merubah jadwal begitu ke tanggal 5. Mungkin seperti itu ya Bu Elis. Ya. Oh, mangga Bu Husni kumaha? Abdi Bu Pipi. Oh, Bu Pipi siap Kabupaten Bogor. Mangga Bu Pipi heula cenah Bu Husni. Iya, siap. Punten ieu mah kalau saya sih gimana kesepakatan dari zona 3 ya? 4 ya? 3. Kesepakatan zona 3. Cuman kalau pahit-pahit ini Bu.
kalau misalkan di zona 3 ini tidak ada tempat yang representatif untuk kegiatan ini, maka PW memfasilitasi kami yang zona 3 untuk kegiatan udah 2 misalkan di Bandung. Insya Allah bisa ke Bandung semua gitu. Iya, bisa insya Allah. Insya Allah. Tadi berarti dengan mohon maaf dengan resiko ada perhitungan pembiayaan akomodasi misalkan sewa gedung begitu gitu ya, ada biaya itu begitu. Oh gitu. Iya iya. Betul. Oke ya. Nanti kita kayaknya harus ngobrol lagi ya, kemarin itu baru obrolan dengan 3 PD ya, kalau nggak salah ya Bu ya, 3 PD. Betul. Dan dengan Kota Bogor. Kami di Kabupaten Bogor tidak punya tempat, terus di Bogor terkendala apa gitu ya, saya nggak. Terus di Depok juga sama, tempatnya juga tidak ada, kurang. Sekarang kita kan dengan Cianjur sama Sukabumi ya Bu ya. Betul. Enggak, kalau Bogor enggak, sama Bekasi paling. Kan Bekasi katanya mau pindah ke zona. Enggak, ini untuk zona masih zona yang dibuat oleh PW ya. Tidak dirombak. Betul. Oh gitu. Nah, apalagi dengan Bekasi, kami belum ngobrol sama sekali gitu. Iya. Tapi insya Allah Bekasi tadi Bu Yeti mangga ngiringan untuk sementara. Nanti silakan Ibu sekalian nanti menyampaikan lagi rapat di Tasgil pimpinan mungkin ya. Setelah ada hasil ini silakan dirapatkan kembali, mangga disampaikan kembali. Itu Pak kita Bu Pipi sama Taris. Ya siap, mangga. Bu Husni, bagaimana Kota Bogor Bu Husni? Biar nyambung akan suka aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari PD Kota Bogor mengusulkan harinya itu adalah di hari Sabtu tanggal 4 Mei. Karena kalau Jumat ada yang punya kegiatan. Jadi mintanya hari Sabtu. Kenapa tidak hari Ahad? Karena kalau Ahad itu ada kegiatan pengajian rutin gabungan versi istri. Begitu. Nah, untuk masalah tempat, nah itu dia. Yang ininya masalah sarananya itu yang menjadi kendala. Saya dan teman-teman kami dari Tasgil PD Kota Bogor seperti yang tadi diusulkan dari kabupaten difasilitasi oleh PW. Baik. Ya. Siap. Sebetulnya asalnya kita memikirkan bagaimana kalau di pesantren Cibuluh gitu ya, yang itu. Cuma belum tahu nih apakah sarananya ada. Maksudnya sarana seperti harus ada infokus